Oke, selamat datang kembali. Saya akan mendemokan apa itu pemrograman berbasis objek. Ya, saya akan demokan dalam bentuk program dan bahasa yang saya pakai adalah Dart untuk menuju ke Flutter. Em, tapi teman-teman mahasiswa mungkin sebelumnya memakai bahasa Java. Dan ini tidak terlalu jauh berbeda. Oke, saya coba mulai dari file new project. Masuk ke Dart. Console, next. Oke, saya kasih nama OOP VS OOP 1 atau demo PBO. Demo PBO. New window. Oke, misalkan ini kita baru selesai jalankan create projectnya. Kita lihat di sini ada lib, ada binnya. Kita coba jalankan. Ini belum aktif. Saya perlu nyeting ini dulu. Bahwa command line up, kemudian filenya di bagian bin, kemudian working directory-nya. Oke, sudah aktif. Saya tes dulu, jalankan apakah keluar hello world-nya. Oke, hello world-nya sudah keluar, programnya ada di sini. Oke, ini nggak perlu. Program ini memprint hello world, kemudian memanggil demo calculate yang ada di sini di lib 6x742. Nah, saya tidak memerlukan itu. Saya coba ini dulu dihapus. Hanya hello world aja, import juga nggak perlu. Ctrl S. Saya coba jalankan. Oke, hello world. Saya coba bawa ke samping di sini. Move to right. Ya, saya buat gini aja. Biar enak. Oke, saya akan coba demokan apa beda pemrograman terstruktur dengan pemrograman berbasis objek. Oke, sebelumnya saya ambil studi kasus untuk program menghitung nilai mahasiswa. Misalkan ya, saya punya double. Oke, print hello world-nya saya hapus. Oke, saya punya double UTS MHS 1, kemudian UAS MHS 1, kemudian kuis MHS 1, kemudian ada dua orang UTS MHS 2, UAS MHS 2, kuis MHS 2. Oke, jadi ada dua mahasiswa. Masing-masing mahasiswa mempunyai 3 nilai dan kita hitung nilai rata-ratanya. Nah, pertama kita minta input dari user misalkan. Kita print dulu masukkan nilai UTS MHS 1. Oke. Kemudian titik koma. Kemudian di input UTS MHS 1 sama dengan kita mengambilnya dari stdin std. Ini kita coba ambil ini biar langsung diimport. Stdin titik read line
Ini untuk membaca dari keyboard. Oke, sudah. Kemudian kita parsing ke double karena ini hasilnya berupa try parse sama dengan double titik try parse ini. Oke, ini kemudian saya lakukan untuk delete UAS, Ctrl C, V 2 kali, UTS, kemudian UAS, kemudian quiz. Kemudian di sini UAS quiz. Oke. Enter. Kemudian saya lakukan hal yang sama untuk mahasiswa kedua. Oke. Oke, kita sekarang sedang memprogram teknik structure programming yang biasanya awal-awal kita lakukan, di mana semua program ada di main. Sekarang kita hitung rata-ratanya. Misalkan double nilai total MHS1 sama dengan, bukan nilai total, rata nilai sama dengan dibagi 3.0 bagi 3 juga UTS MHS 1 plus UAS MHS 1 plus quiz MHS 1 bagi 3, kemudian sama quiz 2 sama dengan 2. Oke. Kemudian kita print rata nilai MHS1 adalah dolar ini, kemudian dolar rata nilai MHS1, kemudian copy, Ctrl C, Ctrl V, kemudian ini MHS2. Ctrl S saya jalankan. Oke, masukkan nilainya MHS1, kemudian 687. Oke, rata-ratanya adalah 70,333 dan 83,667. Oke, programnya jalan. Oke, kita ngomong sekarang teknik programnya adalah teknik pemrograman struktural, di mana di sini semua dikerjakan main dan tidak ada pembagian divisi, tidak ada objek, tidak ada kelas.
Nah, bagaimana kode yang sama, hasil yang sama dibuat dengan teknik pemrograman OOP? Oke, saya coba contohkan. Yang pertama, saya mengenali ada objek apa aja di sini. Ayo coba, ada objek apa? Di sini ada objek mahasiswa. Ada entity lagi nggak? Nggak, cuman hanya mahasiswa aja. Dan mahasiswa itu mempunyai nilai. Kalau mau dimasukkan nama, nilai ada 3, nilai UTS, UAS, dan ini ataupun bisa dimasukkan nama juga. Oke, berarti saya, nah oke. Jadi anggap ini saya komen dulu, saya nggak hapus agar nanti bisa membandingkan sampai atas. Kalau dijalankan tidak akan menghasilkan apa-apa ini. Jadi anggap ini mulai awal dari program OOP. Yang pertama kita lakukan adalah mendeteksi adanya objek. Di program ini ada objek apa? Objek mahasiswa. Kita buat kelasnya mahasiswa. Bentar. Dia punya field apa aja? Ada double nilai UTS, double nilai UAS, double nilai quiz. Oke. Oke, kalau mau masukkan nama bisa. Oke, misalkan masukkan nama. String nama. Ya. Kemudian saya buat satu lagi di sini adalah dia ada fungsi apa? Ada fungsi untuk menghitung rata-rata. Ya, saya buatkan fungsinya. Oke, void hitung. Bentar, input nilai dulu. Kita minta input nilai yang tadi parse ini nih. Minta input dari gua. Input nilai. Oke. Maka saya lakukan dulu perintah yang pertama yaitu sama ini. Input nilai ini 3 nih sama. Ctrl C. Saya tulis sini tab Ctrl V dan saya coba hilangkan komennya. Sebentar, Ctrl Z. Oops. Oke. Print input nilai ini, kemudian di sini beda. This titik mahasiswa ini bagian nilai UTS sama dengan double oke sama dengan nilai UTS. Input nama juga nggak? Oke, saya masukkan nama juga ya. Print masukkan nama Anda. Kemudian this titik nama sama dengan double bukan double std in std ini outputnya apa? Std in kita coba dulu error enggak dot read and sync error enggak? Oh enggak, dia bisa nerima string. This titik nilai UAS jadi bisa dibedakan ya.
Jadi kita tuh mulai dari mendeteksi objeknya dulu, bukan langsung codingannya. Oke, input nilai. Habis itu ada penghitungan nilai. Double, return value-nya. Hitung data nilai. Return, nanti kembalikan bahwa this titik nilai quiz plus this titik nilai UTS, sorry, nilai UAS plus this titik nilai UTS. Kemudian bagi 3. Oke, baru saya ke main. Di main apa yang saya lakukan? Saya buat mahasiswanya. Mahasiswa MHS1, MHS2. Kemudian instance sheet-nya MHS1 sama dengan, Anda bisa pakai new mahasiswa atau juga bisa MHS1. Di sini ada pesan ya. Tidak, operator new tidak terlalu perlu. Jadi Anda bisa langsung sama dengan mahasiswa. Ini mahasiswa 2 ya, bukan mahasiswa 1. Jadi ada 2 cara untuk membuat objeknya. Objek ini, new ini adalah perintah untuk membuat objek dari template. Sama seperti Anda megang sebuah stempel, new ini berarti Anda membuat satu cetakan lagi. New lagi membuat satu cetakan lagi. Satu cetakan pertama kita kasih nama MHS1, yang kedua MHS2. Berikutnya yang kita lakukan adalah MHS1 titik input nilai. MHS1 MHS2 input nilai. Kemudian MHE langsung tampilkan ya. Sama dengan ini, print, saya hapus saja, copy ya. C, V, command adalah dolar, karena di sini ada sebuah fungsi yang nambahkan kurung. Dolar MHS1 titik hitung data nilai. Oke, sama juga MHS1 E2 titik hitung data nilai. Oke, sudah. Kita coba jalankan, simpan dulu. Jalankan, run. Masukkan nama Anda. Oh, namanya belum keluar. Doni. Masukkan nilai. Oke, sama ya. Namanya belum sempat keluar di sini. Oke, nilai MHS1 ini mungkin saya coba ganti dengan nama. Dengan cara, mana caranya? Input nama belum ada ya. Masukkan nama Anda. Oh, ada sini. Dolar MHS1 titik nama. Ctrl C, Ctrl V, mahasiswa 2 titik nama. S, jalankan.
Masukkan nama Doni, nilai. Wayan. Oke, nilai Doni adalah segini. Oke. Bisa dibedakan ya pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman terstruktur. Kalau ini yang terstruktur, Anda fokus pada fungsinya aja, tidak pernah membagi ini menjadi divisi-divisi atau objek. Ketika ada soal, Anda langsung ngeprint fokus pada apa yang dikerjakan. Sedangkan pemrograman berorientasi objek, sebelum mulai Anda mikirkan ada objek apa, Anda buat kelas. Dalam sebuah kelas ada fieldnya apa aja. Ini kayak mikir tabel, kemudian dia punya fungsi apa aja, metodenya. Kemudian baru dirangkai di MHS, di main untuk apa namanya, create object ini. Kemudian menjalankan fungsi-fungsinya. Ya, itu perbedaan antara pemrograman terstruktur dan pemrograman berbasis objek. Untuk pemrograman kecil itu tidak, bahkan mungkin PBO lebih ribet daripada terstruktur. Tapi dalam pemrograman besar hampir tidak mungkin kita bisa melakukan pemrograman terstruktur. Anda harus membaginya jadi objek-objek. Oke, demikian semoga bisa dipahami perbedaan antara pemrograman terstruktur dan pemrograman berbasis objek. Selanjutnya dalam kuliah ini Anda memprogram menggunakan konsep pemrograman berbasis objek, dan harapan saya berikut-berikutnya program yang Anda buat pun juga berbasis objek, baik itu membuat web, Android ataupun apapun. Karena dalam dunia kerja Anda dalam dunia kerja Anda akan bekerja di mana proyek itu dibagi menjadi objek-objek. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.